Ya, saya mau perkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Guntur Permana Putra. Rekan saya. Jadi satu yang peserta bisa loh mas, cek itu apa? Iya, ya yang ini dulu ya. Dari Usider ya. Satu ya. Baik, yang bab 1 ini tentang ketentuan umum Pak. Pada bab 1 pasal 1 menjelaskan tentang adanya pengertian yang berhubungan dengan ketentuan umum seperti adanya pengertian dari desa, pemerintah desa, perangkat desa, pengertian dari pemakaman, tanah kuburan, dan tidak diperbolehkannya ada suatu bangunan atau tidak boleh mendirikan izin dalam kuburan. Lalu adanya retribusi dari warga desa, pengurus kematian, rukun kematian, dan adanya juru kunci makam. Jadi bab 1 ini mengenai definisi saja. Bab 2 ini tentang ruang lingkup, asas dan tujuan. Pada bagian ke-1, pada bagian ini pasal 2 menjelaskan tentang ruang lingkup dari pemakaman. Ruang lingkup pemakaman yang dikelola oleh desa Bugo yaitu makam Islam dan makam umum. Pada bagian yang kedua, pasal 3 menjelaskan adanya asas-asas penyelenggaraan pengelolaan makam tersebut berdasarkan pada asas pemanfaatan, keadilan, berkelanjutan, pemberatan, dan semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Pada bagian ketiga, pasal keempat menjelaskan tentang adanya suatu tujuan dari pengelolaan pemakaman. Tujuan dari pengelolaan pemakaman yaitu untuk menciptakannya adanya suatu keadilan dalam pemerataan pemakaman untuk semua warga desa Migo tanpa pengecualian. Mungkin dari sampai di bab 2 ini mungkin ada pertanyaan. Kan bisa ibunya ya. Iya, jadi belum ya. Jadi langsung aja awal. Bab ketiga. Tiga tentang prosedur pemakaman. Tentang prosedur Pemakaman. Dalam prosedur pemakaman terdapat 4 pasal. Antaranya ada pasal 5 yang menjelaskan tentang laporan kematian. Laporan kematian ini dilakukan agar semua orang mengetahui jika ada yang meninggal dan dilaporkan secara bertahap dari ranah RT, RW, perangkat desa, dan kepala desa. Pada pasal 6 menjelaskan tentang kewajiban pihak keluarga atau tetangga terdekat untuk melaporkan jika ada yang meninggal. Pada pasal 7 menjelaskan tentang penyelenggaraan pemakaman, yaitu setiap orang yang meninggal harus diprosesi dengan baik dan sesuai standar yang ada. Dalam pasal 8 menjelaskan bahwa pengurus kematian bertanggung jawab atas seluruh proses pemakaman. Bab 4 menjelaskan tentang pengelolaan tempat pemakaman umum. Pada pengelolaan tempat pemakaman umum terdapat adanya 7 pasal, yaitu pasal 9 yang menjelaskan adanya pengelolaan tempat pemakaman umum yang meliputi pengadaan tempat, penggunaan tempat, dan perawatan tempat. Pasal 10 menjelaskan tentang pemerintah desa yang wajib untuk menyediakan tempat pemakaman. Pasal 11 menjelaskan tentang adanya pemerintah desa yang berwenang untuk mengelola tempat pemakaman umum desa itu. Bab keempat ini kan tentang pengelolaan gitu. Jadi desa di sini seharusnya harus memenuhi 3 ketentuan: pengadaan tempat, ada penggunaan tempat, jadi ada perawatan. Jadi di sini mengatur tentang itu semua. Contohnya pengadaan tempat itu menyediakan makam sesuai ukurannya, dan apabila makam itu sudah penuh maka pemerintah desa berwenang untuk mengalihkan lokasi pemakaman ke tempat pemakaman lainnya yang sudah disediakan. Pengelolaan tempat
desa juga berwenang untuk pengelolaan tersebut. Lalu dan pemerintah desa dalam pengelolaan pemakaman itu bisa dilimpahkan kepada rukun kematian atau penjagaan. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Jangan juga Yang ampun Sebelah sini. pasal 11. Pengelolaan mati. Rukun kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 Masih calon naik. itu dibentuk oleh pemerintah desa. Menunjukkan rukun kematian ditetapkan dalam keputusan kepala desa. Dan rukun kematian itu bertugas untuk melaksanakan sebagian wewenang dari pemerintah desa untuk perawatan jenazah warga desa. Ini poin pentingnya pada pasal 13 namanya setiap penduduk desa yang meninggal dunia berhak mendapatkan perlakuan yang sama untuk dimakamkan di tempat umum. Jadi perlakuan yang dimaksud pada ayat 1 ini mau pasal 13 itu semacam pengurusan jenazah, prosesinya itu sesuai agama yang dianut, Pak. Misalnya mungkin dari warga perumahan gitu. Itu beragama Kristen di monggo pihak sananya itu kalau nggak pihak desa memfasilitasi untuk biasanya sih kalau mungkin agama lain mungkin mereka punya prosesi sendiri gitu Pak. Biasanya ada kelompoknya sendiri. Nah, desa cuma menyediakan tempatnya saja. Apabila mungkin ada mungkin anak kos atau gimana nanti tapi tidak ada identitasnya jelas, itu nanti proses perawatan jenazah atau sampai pemakamannya itu sesuai agama yang diyakini sini Pak. Soalnya kan tidak jelas dari sajinya. Lanjut ke pasal 14. Bagi penduduk desa yang tidak berdomisili asli atau tidak berKTP asli desa milikku dapat dimakamkan di tempat pemakaman umum desa milikku. Akan tetapi ada ketentuan yang harus dipenuhi agar biar tidak menjadi kecenderungan sosial kagak ini Pak masyarakat asli dan mandiri. Jadi kalau sama rekan-rekan ini buat persyaratannya yaitu memiliki izin RT RW untuk bermukim di desa. Bermukim di desa itu yang dimaksud seperti kos sama kontrakan. Jadi misal katanya Pak Kades itu yang misal orang sini tapi pindah, udah pernah di sini tapi berwasiat kepada anaknya untuk dimakamkan di sini kan nonton di Indonesia. Nah ini ku sakit ditolak karena dasar ini tadi tidak memenuhi ketentuan itu. Yang terakhir yang paling krusial itu membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah retribusi ini pun seperti ini begitu orang kematian itu. Sebenarnya kalau retribusi ini diserahkan ke lingkungan, jadi desa tidak kecampur. Masalah besarannya pun juga tergantung lingkungan nanti harganya sekalian gitu. Ya, Gitu. tapi kan kenapa gitu? Kan tiap RTW kan berbeda-beda gitu. Tapi niat kami itu cuma menyetarakan saja. Tapi nanti tanggung jawabnya tetap di RTW. Desa tidak ikut untuk melakukan pungutan itu, Pak. Ditetapkan oleh desa. Jadi ditetapkan ya apa ya jenis ya retribusi karena ya tidak lingkungan gitu sih, ditetapkan oleh lingkungan masing-masing sih. Nah, desa ya hanya mengetahui ada retribusi aja. Yang menentukan, yang menetapkan ya lingkungan masing-masing. Lanjut ke pasal 15. Tempat pemakaman harus dirawat dengan baik untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban yang memperhatikan aspek sosial dan budaya. Pemeliharaan, perawatan dan pengamanan tempat pemakaman ini dapat dianggap
penjaga makam atau juru kunci. Iya, kunci itu ya. Iya. Juru kunci sebagai maksud diangkat dan ditetapkan oleh kepala desa. Juru kunci berwenang meliputi untuk merawat lokasi pemakaman, membersihkan lokasi pemakaman, menjaga keamanan lokasi secara bersama-sama dengan masyarakat setempat, dan melaporkan apabila ada pelanggaran-pelanggaran di pemakaman umum. Nah, juru kunci sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu berhak mendapatkan honor setiap bulannya. Nah, ini kan dia dari desa ini. Nah, ini lanjut pembahasan atribusi pemakamannya, Pak, yang kita bilang tadi. Dalam rangka penyediaan tempat perawatan dan pengawasan tempat pemakaman diperlukan biaya. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperoleh dari pungutan warga desa. Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi tanggung jawab bagi setiap keluarga untuk membayarnya kecuali warga desa yang tidak mampu. Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dua macam pungutan. Yang pertama itu untuk pemeliharaan pemakaman, yang kedua itu untuk perlengkapan kematian, Pak, seperti pungutan untuk biaya pemeliharaan pemakaman sebagaimana dimaksud 4 ayat 4 huruf A itu setiap warga dikenakan biaya sebesar 5.000 dan tidak dipungut bagi warga yang tidak mampu. Begitupun pada perlengkapan kematian juga dipungut sebesar 5.000 tersebut. Lalu yang berwenang untuk melaksanakan pungutan ini itu ketua RT maupun RT masing-masing. Nah, jadi maksud kita itu membuat atribusi itu cuma nominalnya saja, Pak, kita sama ratakan. Terkait wewenangnya RT masing-masing. Jadi desa itu kita campur. Nah, ini larangan dan sanksi, Pak. Sanksi setiap orang yang pertama larangan dan sanksi. Pada topik itu dijelaskan tentang larangan dan sanksi. Bagian ke-1 pasal 18 menjelaskan tentang adanya larangan-larangan di pemakaman bagi setiap orang. Pada bagian 2 pasal 19 menjelaskan tentang sanksi-sanksi bagi yang melanggar larangan yang sudah dikenakan. Pasal 19 bagian kedua, setiap orang yang bertanggung jawab memakamkan jenazah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dapat dikenakan sanksi administrasi. Meliputi yang pertama, pembuatan bangunan atau pengizinan makam yang selain lisan akan mendapat teguran secara lisan dari pihak pemerintah desa kepada pihak yang melakukan atau keluarganya. Yang kedua yaitu teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika dalam jangka waktu 3 hari tidak melakukan pembangunan dan melakukan pembangunan dan tetap melakukan pembangunan tersebut maka akan dikenakan denda sebesar 5 juta rupiah. Yang ketiga, jika ada yang melakukan tindakan yang tidak beradab maka akan diberikan sanksi sosial yang berupa teguran atau tindakan lainnya. Yang terakhir adalah apabila ada yang membuang sampah sembarangan maka akan dikenakan denda sebesar 500.000 rupiah. Ini dari bapaknya mau di ini yang retribusi ini bisa dikurangi atau ditambah lagi sanksi. sanksi. Kita tak bisa sebenarnya kalau menentukan harus dirapatkan. Masyarakat setuju ada sanksi, setuju semua warga, lalu kita membuatkan kan kita kalau membangun itu kan juga harus setuju masalahnya. Kalau untuk mengajukan contoh saja apa? Perdes ini maksudnya sama teman-teman ini buat itu sih, kita menunjukkan diskriminasi lebih ke warga di sini, tentunya pemerataan. Jadi semua bisa di sini asalkan
sudah ada terbukti di sini dan pemberian rutin dan distribusi. Nah, masalah ini kan juga masih dibahas. Jadi, Sebenarnya siapa yang boleh makan di sini, siapa yang boleh kan. Ini masih belum selesai juga proses gitu. Nah, untuk kasus boleh ini dulu warga sini terus pindah, kemudian pindah di sana, warganya semuanya di sini makannya di sini. Karena hasil di sini ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian ada yang dari sini penduduk asli, pindah dari sini, pindah keluar, balik lagi ke sini, tapi KTP-nya ya sana belum pindah ke sini terus meninggal. Ada yang di sini sudah bertahun-tahun, tapi KTP-nya masih keluar, meninggal. Kan juga banyak masalahnya di sini. Kemarin tuh sudah dirapatkan, cuma masih belum ada kesepakatan. Ya, nanti mungkin ditindaklanjuti lagi sama desa sama BPD yang seperti itu. Ini dirapatkan lagi sampai ketemu titik tujuannya. Kita masalah duit gak punya ini masih proses ya. Kecuali kalau sudah KTP itu ya enak boleh pasti. Kok sampean ini ya pakai neneknya mau beli kopi ya asal usulnya. Terus sekarang pindah nih. Perlu, seumpama KTP-nya masih beliku kan masih enak. Apakah nanti kalau sudah pindah ke sana ini dimakan di sini kan seperti apa kan nggak tahu. Nah, itu sudah didapatkan lagi. Jadi masih belum selesai pembahasan. Jadi nanti kan bisa digabungkan draft ini sama yang didapatkan sama yang usulan agama itu. memang harus segera dibuat sebelum semakin ini. Soalnya lokasinya apa tempatnya itu sudah Beda saya belum belum. Soalnya di sini kan banyak terus lagi tempat pabrik. pabriknya sudah padat dulu makan nih tetap itu aja. Kalau perumahan sih mungkin enak kan ada kewajiban buat lahan. Nah tapi yang kampungnya kata satu dua bahkan kata lagi masih lagi kan buahnya adanya di kampung gitu. Ini jadi masalah. Hanya lah seperti itu main aja ya makan itu enak apa. Dan kalau ini terus kalau sampai ini tidak lanjutnya seperti apa gimana? Habis menyerahkan browser seperti ini apa? Kalau mau dipakai berarti berrealisasi dibandingkan sama yang pendapat kemarin itu Bisa gitu ya. Kita juga terima kasih sebenarnya Pak, kita terima di sini. Karena yang butuh sebenarnya kita. Jadi kalau ini mau dipakai monggo, kalau voting di monggo. Ini kita terima, nanti kita sampaikan Pak Lurah, nanti ya nanti bisa digabungkan dengan usulan dari warga-warga seperti itu. Nanti siapa kesimpulan semuanya enak ya. Dan juga sudah mendapatkan. Ini kan kita juga kalau bisa ada kopinya ya nanti. Oh, iya, ada. Ya, nanti kalau ada perubahan, nanti ketik uang. Ya, ada. Terus yang dibutuhkan apa sekarang dari desa Ramdan kira-kira apa? Nah, ini terakhir Pak. Sudah terakhir, nggak ada minta surat-surat lagi enggak? Oh, Ini soalnya terakhir buat presentasi. Nanti ini saya terima, saya dari pemerintah desa yang mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan dari teman-teman Mas Ira dan Mas Rizky. Mudah-mudahan ini bisa diambil dan bermanfaat untuk masyarakat kita di sini di desa Buku. Ya, atas jasanya kami sampaikan terima kasih dan saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan dalam memberikan sesuatu kepada Bapak mahasiswa dan Bapak ini ya. Kami dari masyarakat terima kasih banyak sudah terima di sini. Masalah ada kita. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti